Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan Bu Dewi. Kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 3 di kelas 5 tentang keseimbangan ekosistem. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kosakata. Kosakata dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pembendaharaan kata. Arti dari kosakata sendiri yaitu kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Kosakata baru dapat kita temukan ketika membaca teks. Kita dapat mencari maknanya dengan cara melihat artinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, ini adalah contoh teks non-fiksi yang berjudul Bahaya Sampah Plastik Bagi Makhluk Hidup. Silahkan kalian baca sekilas. Setelah kalian membaca teks non-fiksi tersebut, di situ ada beberapa kata yang mungkin kalian belum tahu arti atau maknanya. Misal, di situ adalah kosakata dari racun. Kita bisa mencari arti dari racun. Kata racun bisa kita cari artinya di dalam link atau laman KBBI Kemdikbud.go.id. Nah, kalian silakan mengklik di pencarian kata racun, kemudian akan muncul arti-arti dari kosakata racun tersebut. Selanjutnya, setelah kita mencari kosakata racun di dalam teks tadi, misalnya kita mencari kata pesisir. Nah, kita cari artinya seperti tadi, kita mencari kata racun dengan masuk ke laman KBBI daring atau online, kita klik pencarian dengan kata pesisir. Apa itu pesisir? Artinya adalah tanah datar berpasir di pantai atau di tepi laut. Setelah belajar tentang mencari makna kosakata dalam KBBI, sekarang kita belajar tentang peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Gambar di samping adalah contoh dari bagan peta pikiran. Peta pikiran disajikan dengan cara kreatif dan menarik. Untuk apa? Ya, agar memudahkan seseorang itu memahami isi teks. Cara menguraikan bacaan menjadi peta pikiran. Yang pertama, bacalah teks secara seksama. Tentukan ide pokok setiap paragraf atau kalian bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disediakan dalam peta pikiran. Kemudian, tuliskan informasi penting yang didapat dari bacaan ke dalam peta pikiran. Berikut adalah contoh teks non-fiksi tentang bahaya sampah plastik bagi makhluk hidup. Silahkan disimak. Berdasarkan teks non-fiksi bahaya sampah plastik bagi makhluk hidup, sekarang kita akan membuat bagan tentang peta pikiran dari teks non-fiksi tersebut. Silahkan kalian lihat. Di dalam kotak pertama, di situ ditanyakan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem pesisir. Jika kita lihat dalam bacaan, di situ ada kalimat yang menyatakan penyebabnya, yaitu penyebabnya hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem pesisir adalah sampah plastik. Kemudian untuk kotak yang kedua atau bagan yang kedua,
Di situ ditanyakan dampak negatif dari sampah plastik. Dalam bacaan, dampak negatifnya yaitu mengakibatkan kepunahan biota laut. Jadi kita masukkan ke dalam bagan peta pikiran. Selanjutnya, untuk bagan yang ketiga, cara mengurangi sampah plastik. Di dalam bacaan ada penggunaan kantong plastik, menggunakan produk yang dapat didaur ulang, mendaur ulang sampah, dan ikut aktif dalam aksi pembersihan lingkungan. Demikian video pembelajaran yang Bu Dewi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.